Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jenengan ini posisinya di atas itu. Kurikulumnya bagus, bangunannya Bagus. bagus apa megah? Mekah. Megah. Alhamdulillah. Tapi itu kira-kira menurut ini tidak menjamin keberhasilan. Ada faktor lain yang tidak kalah penting dalam menunjang keberhasilan seorang santri, yaitu bagaimana cara kita menghadapi santri. Kalau menurut jenengan di dunia Islam itu niku pesantren yang paling tertua itu kira-kira pesantren apa? Namanya apa? Di Islam yang paling tertua, pesantren yang paling tertua. Tebu Ireng. Maksud tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh iya, artinya di dunia Islam kira-kira apa kira-kira? Pesantren, pondok pesantren yang tertua pertama kali di Islam. Baitul Arqam. Baitul Arqam itu cocok nggak disebut pesantren? Kan enggak menetap di asrama ya, karena yang ngumpul kemudian pulang. Ini benar-benar ada bangunannya, ada kiainya, ada santrinya. Kira-kira mana? Apa kira-kira? Pas. Pesantren pertama kali di dunia Islam itu adalah As-Suffah. Pernah dengar? As-Suffah? Belum pernah dengar? As-Suffah. As-Suffah itu adalah pesantren milik Rasulullah SAW. Ketika beliau di Madinah, di Masjid Nabawi itu kan dikasih emperan. Nah, di emperan itulah banyak santrinya di situ. Apa nama santrinya? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Kira-kira pesantrennya megah apa enggak? Mewah? Mboten toh? Sederhana kan? Sederhana banget. Tetapi secara mencatat bahwa jasa As-Suffah, Ahlus Suffah itulah kemudian Islam bisa berkembang. Ya nama betul. Jadi ketika As-Suffah santrinya yang ada di sana itu rata-rata mereka itu adalah orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga. Makan minumnya itu disuplai oleh Rasulullah yang paling utama, kemudian sahabat sekitarnya. Bahkan rumah-rumah sahabat sekitarnya itu di dinding rumahnya itu dikasih centelan tempat untuk makan. Jadi ketika sahabat yang Ahlus Suffah itu waktunya makan tinggal ngambil di centelan itu. Sementara yang jauh itu kemudian digilir, yang rumahnya jauh dari Madinah itu digilir. Satu minggu si A tempat di Suffah, kemudian balik lagi tetangganya si B, gitu terus begitu. Sehingga dalam sejarah di hadis itu dijelaskan penduduk As-Suffah itu antara yang paling pasti itu 70 orang yang paling pasti, yang tetap, yang bolak-balik pulau B itu ada yang 200, 300, bahkan sampai 700. Hadirin, nah ketika Rasulullah SAW wafat, mereka masih di situ. Abu Bakar meneruskan, Ahlus Suffah masih di situ. Begitu pada masa Umar bin Khattab, Ahlus Suffah sudah tidak boleh di situ, kemudian disuruh mengembangkan Al-Quran ke seluruh penjuru negeri yang ditaklukkan oleh
umat Islam. Gitu. Lalu luar biasanya Umar radhiyallahu anhu itu menggaji mereka berapa? 15 dinar. 1 dinar berapa? 1 dinar 4 gram emas. Coba jangan hitung. 4 kali 15 ketemunya berapa? 60. 60 kalau emas sekarang 2 juta, itulah gaji Ahlus Sufa ketika disebar oleh Umar radhiyallahu anhu. Loh, kita jangan lihat gajinya, kita lihat bagaimana bangunan yang begitu sederhana, kehidupan yang begitu saja, tetapi berhasil kemudian mengembangkan apa? Islam ke seluruh dunia. Dan tidak ada ceritanya mereka di Ahlus Sufa itu terus nggak kerasan. Karena cerita Abu Hurairah itu terus di situ, Ibnu Mas'ud terus di situ. Nah, berarti ada sesuatu yang menarik di situ. Apa yang menarik? Yaitu perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ingin kita tiru, kita terapkan di pesantren kita. Bagaimana kita menyikapi santri kita. Jadi tidak jaminan kurikulumnya bagus, bangunan megah, kemudian keberhasilan itu tercipta. Musyrik bukan hanya menjaga asrama, musyrik adalah pendidik karakter. Yang saya tarik pulau lanjutan lagi. Nah, dalilnya dia, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita disuruh menjaga keluarga kita. Keluarga tidak harus apa? Tidak harus yang bernasab saudara dengan kita, tetapi apapun siapapun yang menjadi tanggungan kita itu adalah ahli kita, keluarga kita, dan harus kita jaga. Opo malih santri kita yang menjadi tanggungan kita, kewajiban bagi kita untuk menjaga. Setuju? Rasulullah tahu inna itu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai pendidik. Di situ Rasulullah menggunakan bahasa mu'alliman, bukan mudarrisan. Kalau mudarrisan itu hanya mentransfer ilmu saja. Aku tugas cuma mengajar toh, mbok paham, mbok gak paham, ora urusanku. Mbok nakal, mbok gak nakal, ora urusan. Pokoknya aku dikai jadwal jam sakmene, aku lebu pas jame, metu pas jame, ya wis iku tujuanku. Nah, itu mudarris. Tapi kalau mu'allim itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi membentuk sebuah karakter. Karena membentuk sebuah karakter, maka tidak bisa instan. Beda dengan daris guru. Guru itu instan, 1 menit 2 menit mentransfer ilmu berhasil. Tapi kalau pendidik nggak bisa. Pendidik itu harus setiap hari dilatih, disiplin dilatih, tepat waktu jamaah dilatih, ngomong halus dilatih, keras titik dilatih. Nah, cek keras ya omongannya. Nah, kan? Nah, itu dibentuk kan? Itulah pendidik. Nah, musyrik bukan polisi, musyrik bukan satpam. Kalau ada anak kemudian begitu melanggar kemudian dihukum, itu kesannya seperti apa? Polisi kan ya? Jadi titik hukum. Pokoknya enggak memandang itu lagi opo. Anak males, kenapa males nggak dilihat, tapi pokoknya begitu melanggar dihukum. Telat jamaah, kenapa jamaah telat? Nggak ngerti, pokoknya dihukum. Pasal sekian, hukumannya ini langsung dihukum. Itu berarti apa? Polisi atau satpam Jogoto.
Sopo sing kurung wae jamaah iki. Sopo sing kurung jamaah? Nah, ini Bapak satpam, tapi tidak menggunakan pendekatan apa? Hati, tidak menggunakan pendekatan rasa. Saya punya pengalaman begini. Ada santri yang melanggar. Itu kemudian melanggarannya itu berat. Begitu melanggar berat, kemudian kalau saya sekarang di Madinatul Ilmi Sirawiti. Sekarang mulai tahun 2023 saya di Madinatul Ilmi. Melanggar, begitu melanggar ada salah satu pengasuh yang langsung tegas. Ini perempuan yang melanggar ini. Waduh, marah ya bisa-bisa ya Allah, dalam hati. Masya Allah, iki wong wedok kok diomeng koyo ngene iki piye? Cuma kan gak enak ya. Usah padha nemen-nemen itu perempuan gak enak. Nggak apa-apa. Kemudian keras dan saya alihkan pembicaraannya, keras lagi saya alihkan pembicaraannya. Terus begitu beliaunya ini geser, saya baru kemudian ngomong sama anak ini. Saya tanya, kenapa? Ada masalah apa? Nah, ternyata anak ini anak yang sangat tertutup, super tertutupnya, bahkan dengan orang tuanya itu sangat tertutup. Nah, kemudian dia punya masalah, tidak berani mengungkapkan, takut meledak. Nah, meledak inilah dia nggak kuat nahan apa? Masalahnya itu kemudian lari koyok mencari pelampiasan gitu loh. Nah, kemudian saya gali apa sih masalahnya, dia cerita. Oh gitu tas. Sebenarnya masalah sepele, hanya masalah sepele saja. Dia itu merasa dirinya tidak dihargai sama orang tuanya, padahal orang tuanya tidak begitu. Orang tuanya itu tegas, keras karena ingin anaknya itu sukses. Tapi karena dari awal sudah ketakutan sehingga dia merasa itu apa? Tidak diterima oleh orang tuanya. Nah, hanya itu masalahnya saja. Kemudian saya bukan begitu, saya hibur. Nah, tapi karena yang tadi itu sudah keras seperti itu dan itu benar-benar melanggar, ya saya itu menggali anak ini permasalahannya. Kemudian hukuman tetap kita tegakkan karena dia benar-benar melanggar. Tapi sebelumnya kita dampingi dulu. Setelah hukuman itu kita terapkan, tetap saya dampingi. Alhamdulillah, lambat laun dia sudah berani apa? Cerita ke saya. Kalau ada apa-apa itu cerita. Nah, ini kan enak kan seperti ini. Coba kemudian saya ikut marah, ikut opemane terus nempeleng, karena memang berat pelanggarannya, berat. Nah, jadi padahal saya belum membaca teori ini, tapi hanya perasaan yang saya lakukan, hanya perasaan saja. Artinya begini, semakin kita menggali permasalahan yang dihadapi oleh anak, insya Allah hubungan kita dengan santri lebih akrab. Kalau hubungan kita dengan santri lebih akrab, insya Allah kita nyuruh anak itu gampang. Nah, santri kita itu adalah generasi Z, generasi Alpha. Generasi Z itu tahun berapa ya kelahirannya ya? 98 sampai 2010. Ada yang mengatakan sampai 2010, ada yang menyatakan sampai 2012. Generasi apa? 2012 sampai sekarang ini. Karakternya cepat menerima informasi, mudah bosan, kritis, ingin dihargai, sensitif terhadap perlakuan tidak adil, membutuhkan alasan bukan hanya perintah. Tapi yang jadi
Yang saya amati, yang jadi permasalahan pokok generasi Z dan Alpha itu adalah mental manjanya. Jadi kenapa juga merasakan begitu? Titik-titik ngambek, titik-titik protes, dileno gak gelem. Mentalnya manja kan? Strawberry ya? Iya. Ya bapak-bapak mungkin gak merasakan B. Merasakan ya? Merasakan ya? Iya. Saya baca di penelitian itu perusahaan-perusahaan itu banyak mem-PHK karyawan Gen Z gara-gara mentalnya yang manja, tidak bisa diajak komunikasi, suka dengan dirinya sendiri, asik dengan dirinya sendiri, apalagi dengan HP. Kalau sudah HP sudah lali sembarangi. Terus etos kerjanya rendah. Anak mama daftar sekolah, daftar kerja diantar orang tua mama, ya toh? Kalau dulu saya tuh sekolah itu jalan sendiri, jalan kaki sendiri. Itu saya tuh TK-nya itu jauh dari rumah, di tetangga, di rumah di desa tetangga. Kalau sudah Adita mah TK-nya di Pantenan. Loh, sama. Ya jalan sendiri, jalan kaki sendiri. Kita kan sudah generasi kan generasi apa itu? Generasi X, generasi Y, generasi milenial. Ya itu milenial gitu. Ya itu milenial. Kemudian generasi Z, generasi Alpha. Nah, kalau generasi X itu kan tahun 1965 sampai 80. Nah, saya itu 79, berarti generasi tua banget ya. Iya. Artinya begini, apa yang saya rasakan dulu dengan yang dirasakan anak sekarang sangat beda. Kalau dulu saya itu pagi sekolah, habis sekolah kemudian makan, sholat, terus membara kambing. Pulang itu bawa kayu bakar, listrik belum ada. Jangan merasakan listrik belum nyala. Sudah ya. Belum ada LPG. Dulu listrik saja belum ada. TV belum ada, TV masih jarang. Hitam putih bisa, TV tamu. Pakai apa jenenge? Aki. Pakai aki itu, pakai aki. Yang paling ditunggu-tunggu si Unyil. Dan si Usro. Di Usro. Iya, Pak Raden. Kita itu dari kecil itu sudah dilatih apa? Bertanggung jawab, gitu. Mengembal kambing itu kan dilatih mandiri, bertanggung jawab, gitu. Pulang bawa kayu bakar, karena di rumah kalau masak itu harus pakai kayu bakar. Nah, sekarang itu sudah nggak merasakan seperti itu. Dari kecil sudah yang dipegang apa? HP. Tidak pernah yang namanya ada tanggung jawab. Nggak ono saiki ono tak anak saiki terus juga nyambung ono tak? Ada? Jarang kan? Ya, itu menunjukkan anak-anak kita itu hampir tidak pernah dikasih tanggung jawab. Makanya sekarang generasi strawberry itu yang membuat kemudian kita itu menghadapi mereka itu harus ekstra sabar. Engkau nek dilokno titik lari atau lapor. Iya, nah gitu. Saat kita kan SMP SMA kan. Wah, ini
pendapat Erikson barang apa ini? Nah, menurut Erikson, usia remaja itu adalah usia pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Maksudnya begini, usia segitu itu dia masih mikir, nanti saya itu seperti apa, ke depan saya maunya menjadi seperti apa, adakah tokoh teladan ustadz yang bisa saya tiru, ustadz mana yang bisa saya tiru. Nah itu masih mencari jati diri. Teman saya ngerokok ini, masa aku ngerokok pisan, nah aku ngerokok ngono piye? Aku nih gak ngerokok, gak duwe konco. Nah itu mencari apa? Jadi terus aku ini pengennya jadi apa? Nah itulah pencarian jati diri. Nah kalau berhasil maka menurut Erikson itu dia menjadi pribadi yang tangguh, personalitinya tangguh. Tapi kalau tidak berhasil maka dia menjadi pribadi yang bimbang, pribadi yang bingung. Nah menurut Erikson, apa yang mempengaruhi kepribadian anak itu? Di antaranya adalah pendidikan kecilnya, kemudian keteladanan, lingkungan. Nah itu pengaruh. Teladan sama lingkungan. Rasulullah tahu apa? Adinu ala almar, adinu mar'i ala khalilihi, fal yandur ahadukum may yukhalil. Agama seseorang itu tergantung pada apa? Khalil, temannya, teman akrabnya. Fal yandur ahadukum may yukhalil, maka lihatlah siapa teman. Nah, santri kita itu loh. Itu kita. Nah, makanya kita di pondok itu harus apa? Membentuk budaya pondok yang agamis, sehingga anak-anak itu di pondok itu semua lingkungannya menjadi lingkungan yang agamis. Tapi kalau ada satu saja yang membuat problem maker, wah ini sing gregetan deh iki. Mesti ono wae sing niku. Tapi jenengan ono bukan? Enggak ono ya. Yang menjadi problem maker enggak ono ya. Ono siji sing ngompori kancane iku. Ada ya? Biasanya ono wae biasanya. Mesti ono wae. Ya. Nah ini kalau seperti ini ya perlu pendekatan ekstra, jangan dijauhi. Semakin dijauhi maka dia akan semakin problem. Lanjut ya. Lah, musyrif harus mengasuh dengan hati, memimpin dengan hati, bukan berarti lembek, tetapi harus memahami, mendengar, menghargai, membimbing, memberi harapan tanpa kehilangan wibawa. Daniel Kahneman menyebut gaya kepemimpinan terbaik adalah pemimpin yang memiliki empati. Empati bukan berarti membiarkan pelanggaran, empati berarti memahami kondisi sebelum mengambil keputusan. Musyrif bertanya, mengapa saat melakukan pelanggaran? Bukan hanya hukuman apa yang harus diberikan. Empati. Jadi empati itu adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh santri. Nek santri males, itu kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh santri itu sehingga dia malas. Kita gali dia, kenapa nak kok malas? Ada masalah apa? Sakit? Kangen wong tua? Orang duit? Apa kangen pacar? Nah ini digali, tidak kemudian ketika ada santri malas terus kita apa? Santri kok malas? Mau jadi apa kamu? Oh jangan seperti itu. Kasihan. Kalau seperti itu dia akan
membuat luka hati. Kalau sudah luka itu berat loh sembuhnya. Dia akan seumur hidup akan ingat dengan kita. Aku biyen di lono karo Ustaz itu. Mau stop itu. Segera cerita ini, segera cerita. Selain di pondok saya juga dikasih jam mengajar. Saya berusaha berbeda dengan guru-guru yang lain pada waktu itu. Kalau guru tegas, anak rame langsung dihukum, dimarahi, sehingga anak-anak itu memang benar-benar diam. Biyen niku ojo dibayarno saiki. Biyen niku masih dimarahi ku ora bakal lapor karo wong tuwa, beda karo saiki lho ya. Ini konteksnya dulu guru marah itu sudah biasa. Itu dulu 2003 itu marah guru, sehingga anak itu memang manut ya benar karena takut. Nah saya tidak ingin seperti itu. Saya berusaha bagaimana mendekati anak sehingga anak itu diam itu bukan karena takut. Saya ajak diskusi, padahal yang saya ajar itu kelas 6 MI. Saya ajak diskusi. Hebat dong anak kelas 6 bisa diskusi. Apa nama masalahmu nak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Yang asalnya itu bandel itu jadi kemudian apa? Akrab loh, benar-benar akrab. Apa yang terjadi? Begitu saya pamit, anak-anak kelas 6 ini itu datang ke rumah, naik sepeda ontel. Jaraknya pondok dengan rumah itu sekitar 25 kilo. Bisa jenengan bayangkan. Anak kecil kelas 6. Saya izin keluar itu, mereka itu satu kelas itu naik sepeda ontel ke rumah. Ayo saya terharu, ya kok sampai segini ya. Mungkin anak itu merasa selama ini dia itu dimarahi sama guru-gurunya. Nah dengan saya itu kemudian mendapat apa? Teman curhat, barangkali seperti itu, sehingga mereka rela-rela belain. Jangan dibayangkan sekarang itu aspal ape, jalannya mulus, enggak. Dulu itu beto-beto jalan nih, belum ada aspalnya masih jelek sekali. Bahkan ada yang pulang waktu saya hari terakhir pamit itu, pulang ke rumah itu nangis, bener-bener nangis. Dari sekolahan sampai ke rumah itu, sampai kemudian ditanyai sama gurunya, oh kok nangis? Dia bilang, Ustadz Jamal keluar, kita ngajar lagi. Nah, ini saya tahunya diciptai sama ibunya cerita. Tetapi anak itu sekarang anak itu luar biasa, jadi orang sukses banget. Dia pinter, cerdas, terus keluar masuk luar negeri. Sering isi di luar negeri itu. Bagaimana kita tidak hanya mengedepankan hukuman, tidak hanya mengedepankan aturan saja, tetapi bagaimana pendekatan kita dengan anak-anak. Nah, ada nggak cerita dari Rasulullah SAW begini? Menurut jenengan ada nggak cerita bagaimana empati Rasulullah SAW terhadap seorang remaja? Kira-kira ada nggak kasus menunjukkan empatinya Rasulullah? Ada nggak? Gimana? Cerita dong ke kita. Nggak apa-apa Pak, begini. Saling, kan judulnya sharing. Iya, gimana? Setahu saya itu pernah baca di Sirah bagaimana Rasulullah ketika mendidik Zaid
bin Sabit, Ya. yaitu pada waktu remaja ketika Rasulullah memerintahkan Zaid untuk membeli sesuatu barang, kemudian Zaid ini malah mampir ke teman-temannya, bukan mentaati Rasulullah tadi itu, bukan membeli barang sesuai yang disuruh Rasulullah, tapi malah main sama teman-temannya. Dan pada akhirnya ketika Rasulullah nunggu, mana ya Zaid, sudah dikasih waktu berjam-jam tapi nggak balik-balik, akhirnya Rasulullah sendiri yang mencari Zaid. Kemudian di situ Rasulullah tidak memarahi Zaid, tapi dengan bijak, kemudian dengan cara memaklumi bahwasanya Zaid ini masih anak-anak. Nah, mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Nah itu kan nggak selalu marah toh, walaupun Rasulullah ditinggalkan kan ya, tapi beliau tidak marah. Ada lagi kasus yang menunjukkan bagaimana empati Rasulullah. Pernah dengar Rasulullah dimintai izin pemuda yang zina? Pernah dengar? Kan suatu saat Rasulullah SAW itu dimintai izin berzina oleh seorang pemuda, ya kan? Sahabat yang lain begitu mendengar langsung kamu itu kurang ajar, bagaimana mungkin kamu itu minta izin sama Rasulullah untuk melakukan zina, diusir. Nah, itu sahabat yang hanya melihat pelanggaran saja, tapi tidak melihat dibalik motivasi kenapa dia melanggar. Ya enggak, tapi Rasulullah kan enggak begitu. Begitu diusir kan sahabat yang masih muda tadi itu kan kemudian sakit hati kan, tapi sama Rasulullah jangan diusir, sini. Akhirnya kemudian disuruh mendekat kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian, di situ Rasulullah tidak memarahi, tetapi mencoba Rasulullah merasakan apa yang dirasakan oleh pemuda itu. Kemudian tanya, wahai pemuda, seandainya kamu ini anakmu atau saudaramu yang perempuan dizinai oleh orang lain, kira-kira bagaimana perasaanmu? Oh, nggak seneng ya Rasul. Nek umpamane anakmu dizinai oleh wong liya, oh yo gak seneng aku Rasul. Lah nek gak seneng kok lapo kok pengen zina karo wong liya. Baru kemudian artinya Rasulullah pengen masuk ke pola pikir si anak muda tadi. Jadi memasukkan pikiran anak muda tadi itu dengan membayangkan bagaimana anak muda tadi itu seandainya punya anak perempuan, punya saudara perempuan dizinai oleh orang lain. Seperti itulah ketika dia melakukan zina kepada orang lain, orang tuanya, saudaranya pasti akan marah. Kemudian anak muda tadi sadar dan didoakan oleh Rasulullah sambil dipegang dadanya, ya Allah ampuni dia, sucikan hatinya, jaga kemaluannya. Nah coba, ini kan sama tadi yang jenengan sampaikan kan, walaupun perbuatannya tidak bagus, tapi kemudian Rasulullah tidak langsung menghukum orang tadi, tetapi berusaha menyadari apa sih motif, apa sih alasan, apa sih motivasi yang membuat orang itu kemudian melanggar. Tapi bukan berarti kemudian begitu memahami terus hukumannya dihilangkan, enggak, jangan ya. Hukuman tetap
tegakkan, tapi sebelum dihukum itu diedukasi terlebih dahulu, dipahami dulu apa masalahnya. Umpamanya anak rokok. Ketika kita mendapati anak rokok, jangan kemudian kita memvonis bahwa itu pelanggaran berat, tapi lihat dulu apa motivasinya. Nah, kenapa kamu rokok? Stres kah? Ataukah ikut temanmu kah? Nah, kemudian kita sampaikan, nah di sini ini aturannya jelas, merokok itu adalah ini hukumannya. Kita menghukum bukan karena kita tidak sayang kepada kamu, enggak, tetapi kita menghukum karena memang perbuatan itu tidak baik, bisa membuat kamu celaka, paru-parumu bisa sakit dan lain sebagainya. Kemudian hukuman ditegakkan. Setelah hukuman ditegakkan, jangan kemudian anak ini disingkiri, tetap dirangkul, ditanyai bagaimana kabarmu, sudah sehat, jangan ngerokok kan? Kalau itu kita lakukan, anak itu merasa dihargai, diorangkan, tidak kemudian dibenci. Mereka akan lebih respect kepada kita. Jadi teori itu, tapi prakteknya gak semudah itu. Nah, tegas tidak sama dengan keras. Oh ya, setuju ya? Apa bedanya ini? Kalau keras, mudah marah, emosional, menghukum, memperlakukan, ya kan? Orang tegas, konsisten, objektif, adil, tenang, tidak pilih kasih. Dampak ini karo sing disenengi hukumannya diringankan. Nah, sing gak disenengi tegas. Nah, berarti kan tidak adil, tidak objektif, pilih kasih. Nah, itu gambar seperti itu. Nah, contoh ketegasan Rasulullah menghadapi kenakalan sahabat, dalam tanda kutip ya, kenakalannya bukan berarti kemudian sahabat itu melanggar agama, enggak, tapi ada momen yang kira-kira tidak pas sehingga kemudian Nabi itu langsung menegur. Kira-kira apa momennya? Ada salah satu, ada perbuatan yang tidak benar, pembulian sahabat lain ke sahabat satu ke sahabat yang lain. Pernah dengar itu? Pembulian. Tepatnya ke sahabat Ibnu Mas'ud. Atau barangkali jenengan pernah dengar bulian sahabat satu dengan sahabat yang lain selain Ibnu Mas'ud? Pernah dengar? Nah, ini kan gini. Ini menunjukkan ketegasan Rasulullah dalam menghadapi bulian ya. Suatu saat Rasulullah SAW itu memerintahkan Ibnu Mas'ud itu mengambil kayu arok untuk apa? Siwak. Untuk siwak. Nah, lalu Ibnu Mas'ud ini naik pohon arok untuk mengambil ranting yang digunakan siwak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu naik, itu pakaiannya Ibnu Mas'ud tersingkap oleh angin, gitu, angin. Begitu tersingkap oleh angin, kelihatan betisnya Ibnu Mas'ud. Nah, begitu kelihatan betisnya Ibnu Mas'ud, seluruh sahabat itu menertawakan Ibnu Mas'ud. Nah, ini pembulian kan? Ibnu Mas'ud ditertawakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Begitu Rasulullah tahu Ibnu Mas'ud ditertawakan, langsung Rasulullah tampil, tidak memberi kesempatan sahabat berkomentar, langsung seketika itu juga, sehingga pembulian itu tidak berlanjut. Rasulullah langsung mendekati sahabat, ingat, satu betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud itu masih berat satu betisnya Ibnu Mas'ud. Apakah kamu masih menghina dia? Ini tambahan saya, imajinasi saya. Tapi Rasulullah bersabda begitu. Atau betis satu Mas'ud itu lebih berat dibanding gunung Uhud. Nah, satu sisi Rasulullah SAW tidak membiarkan pembulian, langsung tampil, tidak memberi kesempatan diteruskan, sehingga tidak komentar, ya Allah nak cilik coba nembus sakmono terus piye iku. Enggak terus, langsung Rasulullah baru tertawa langsung tampil. Yang kedua, Rasulullah tidak mencela orang yang membuli, tetapi kemudian membalikkan pola pikirnya, menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud itu loh bukan orang sembarangan, sehingga tidak layak kemudian dibuli. Sehingga satu sisi Rasulullah mengangkat derajatnya Ibnu Mas'ud sehingga tidak dibuli, satu sisi Rasulullah tidak mencela orang yang membuli. Nah, ini tidak gampang, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sangat luar biasa. Kadang-kadang kita melihat santri yang dibuli itu kemudian emosi, lalu marah-marah. Padahal kita marah ke anak yang membuli juga ya salah juga. Ketika kita membuli anak yang dibuli, anak yang membuli juga kita membuli juga kan akhirnya. Nah, ini tidak gampang, tapi intinya begini, kalau kita mendapati bulian itu sebisa mungkin langsung kita tampil, jangan dibiarkan. Saya punya cerita sedikit bulian ini. Santri saya di Madinatul Ilmi itu ada yang ngapunten, ada yang kebutuhan khusus, artinya tingkat pemahamannya di bawah rata-rata. Ketika saya ngisi materi begini, kemudian ada anak yang langsung saya dekati, jangan diteruskan. Ini iki hebat iki, diam-diam begini. Coba sopo sing ngresiki masjid iki ya. Nah, saya gitu kan. Karena memang anak ini rajin. Memang dalam segi pemahaman kurang, tapi dia punya kerajinan, kelebihan yang lain, yaitu rajin menyapu masjid. Loh, waktu dia iki masjid iki rasa iki sing. Nah, saya gitu kan. Hanya dia. Setiap saya ketemu dengan dia, itu mesti saya dekati. Saya ajak ngomong. Terus, kamu hebat. Anak ini sudah lulus kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sampai saat ini masih sering telepon saya. Coba. Sampai saat ini kurang lebih 2 minggu yang lalu telepon saya. Di Sudono usaha dia. Ternyata dia punya usaha. Hebat kan? Dia punya usaha laundry, banyak ininya. Mesin cucinya itu di foto terus di-upload. Loh, punya siapa itu? Punya saya lah Ustaz. Kamu laundry? Oh iya Ustaz. Kamu hebat sekali. Pas saya ditelepon. Ustaz, gimana? Masih ngajar? Oh masih toh. Saya kangen Ustaz. Oh silakan ke sana. 3 tahun yang lalu sudah lulus, tapi sampai sekarang masih telepon.
Masih telepon. Nah, jadi apa yang kita bayangkan, saya tidak membayangkan, saya tidak benar-benar bayangkan anak yang ngapunten. Mungkin bagi kita ya karena pemahamannya begitu, nggak nyangka kemudian punya usaha laundry, kan luar biasa kan itu, luar biasa itu. Nah, jadi saya kira setiap orang itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Mungkin anak tadi itu di kognitifnya kurang, tapi di motoriknya lebih. Dia rajin, sregep, nyapu masjid. Baru kayak nyapu masjid punya usaha laundry. Kalah saya. Kan. Jam 10 ya? Kan hanya jam 10 saja. Kurang 8 menit. Makan 8 menit. Berarti selesai ya? Makan 5 menit, 20 menit ya. Nah, ya ini Anas bin Malik cerita kalau beliau ini melayani Rasulullah 10 tahun tapi tidak pernah perumur. Rasulullah itu mengatakan ojo ngono aku nggak pernah ya, luar biasa ya. John Maxwell mengatakan kepemimpinan adalah pengaruh. Orang mengikuti pemimpin bukan karena jabatan, tapi karena keteladanannya. Pengaruh Rasulullah lahir dari akhlaknya, bukan dari ancaman. Ini yang perlu kita cari, bagaimana kita itu bisa menundukkan, melunakkan hati santri tanpa kekerasan. Apa kata Maxwell? Bagaimana caranya agar kita itu di hadapan anak itu kita ini anak itu tunduk atau lunak pada kita? Kata Maxwell, ya kita harus punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat, tidak pelin-pelan. Yang kedua, keteladanan. Teladan, punya akhlak yang bagus. Mudah tersenyum, murah senyum. Mukanya tidak dilipat-lipat. Senyum. Terus kemudian kata Maxwell itu harus konsisten. Jangan pagi mengatakan A, siang mengatakan B, sore mengatakan C. Enggak konsisten. Wah, wes ngatur berarti cukup. Kira itu ya. Ngobrol ngalung ngidul sudah lebih dari jam 10, ngapunten. Ya. Melebihi dari apa yang dikasih waktu.